3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir dalam kegiatan presentasi yang kami adakan mengenai produk inovasi dari tim kami dengan nama produk yaitu Sorkev. Melalui mata pelajaran penanganan dan pengolahan susu, sebelum dimulainya presentasi, alangkah baiknya jika kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari tim kelompok 7 yang berasal dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknologi dan Manajemen Ternak. Saya sendiri, Thalia Sadia Salsabil, dengan NIM J3I118073. Saya Sabit Kolbi Muhammad dengan NIM J3I 218132. Nama saya Mayang Ajeng Kinanti, NIM J3I 918152. Nama saya Farah Mutia Firdausi dengan NIM J3I 118072. Inovasi yang akan kami tunjukkan melalui presentasi ini, langsung saja kita mulai presentasinya. Produk yang kami buat memiliki latar belakang yang pertama yaitu susu. Bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Kenapa nilai gizi yang tinggi ini? Karena susu sendiri termasuk salah satu pangan yang nilai gizinya sempurna. Karena nilai gizi yang sempurna ini, susu juga memiliki rentan terhadap kerusakan yang berpengaruh terhadap kualitas fisik maupun mikrobiologis. Sehingga dilakukanlah dengan poin kedua yaitu fermentasi susu, yang dimana dapat memperpanjang umur simpan. Karena dari fermentasi ini, susu dapat diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Bagi orang yang tidak mampu mencerna laktosa, yang disebut dengan lactose intolerance, masih tetap dapat dinikmati. Nah, untuk fermentasi susu ini dibuatlah kefir, olahan susu yang difermentasi dengan menggunakan starter berupa granula kefir, yang disebabkan oleh aktivitas bakteri dari asam laktat karena proses fermentasi dan beralkohol juga, yang termasuk dari hasil fermentasi dari granula kefir tersebut. Lalu untuk sejarahnya sendiri, sejarah kefir itu berasal dari pegunungan Kaukasus di daerah bekas Uni Soviet Asia Tengah. Kefir sendiri memiliki manfaat yang sangat banyak, seperti menjaga kesehatan kulit dan mampu mengatasi pencernaan. Tetapi kefir sendiri di Indonesia masih jarang diminati atau jarang terlihat, karena itu kami membawa produk ini agar bisa memberikan info kepada masyarakat tentang bagaimana manfaat dari kefir sendiri. Lalu kita membuat kefir smoothies yang menjadi dasar pemikiran produk dengan penambahan rasa alami seperti buah. Sehingga rasa dari kefir ini dapat diterima oleh masyarakat luas dan dapat memberikan wawasan mengenai manfaat serta khasiat-khasiat dari kefir yang tidak kalah dengan fermentasi susu lainnya. Lalu, mengenai visi dan misi, produk Sorkev memiliki visi untuk menjadikan Sorkev sebagai minuman fermentasi susu, yaitu kefir yang berasal dari susu sapi murni segar yang berkualitas, dan memberikan wawasan mengenai manfaat dan khasiatnya, serta dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi minuman kefir sebagai olahan fermentasi susu yang bergengsi Indonesia. Dari produk Sorkev menyajikan dengan penampilan produk yang menarik, tetapi memiliki harga yang terjangkau oleh masyarakat, memberi lebih banyak pilihan rasa untuk Sorkev yang menjadikan daya tarik untuk konsumen saat dikonsumsi,
dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk memberikan hasil yang memuaskan bagi konsumen, baik dalam promosi maupun hasil produknya. Tentang produk kefir kita sendiri yaitu Sorkef, yaitu produk kita yaitu kefir smoothies. Nah, produk Sorkef ini yaitu minuman fermentasi yang jarang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yaitu kefir dengan penambahan rasa alami, yaitu penambahan buah dengan mencampurkan hingga homogen dan bertekstur creamy, agar diminati oleh masyarakat dan memberikan wawasan mengenai khasiat dari minuman kefir yang tidak kalah dengan minuman fermentasi lainnya. Penambahan buah ini dilakukan secara alami agar memberikan khasiat yang lebih melimpah. Selain dengan potongan buah juga dapat memberikan pemberian ekstra buah asli. Lalu ada filosofi dari nama produk kami yaitu Sorkef. Sorkef yang artinya kefir yang asam. Sorry sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya asam, sedangkan kef diambil dari bahasa Turki yang artinya perasaan nyaman. Dalam produk Sorkef ini kami mengharapkan mampu memberikan rasa asam yang membuat pembeli menjadi nyaman hingga ketagihan ketika meminumnya. Lalu ada logo. Logo dari Sorkef ini menjelaskan bahwa warna oranye menjelaskan kreativitas, yaitu yang diharapkan produk Sorkef dapat menghasilkan berbagai jenis rasa agar dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Lalu ada warna krem, warna susu asli dari susu segar, yang dimana susu sapi asli ini memiliki kualitas terbaik hingga banyak nutrisi yang didapat. Lalu ada warna biru, yaitu artinya kepercayaan. Kepercayaan ini diharapkan masyarakat mempercayai hasil produk olahan Sorkef dan semakin banyak diminati. Lalu ada botol, yaitu produk Sorkef ini dikemas dalam bentuk botol yang diharapkan dapat disimpan dan dapat langsung dikonsumsi. Dan hijau bergelombang, yaitu yang berarti kemakmuran, yang dimana susu yang dihasilkan dari peternakan terpercaya dan pakan yang dikonsumsi sapi memiliki kualitas yang baik. Tetesan air, yaitu khasiat yang terkandung dalam botol terjamin dan memiliki banyak manfaat baik dari kefir dan buah yang terkandung. Dan adapun kelebihan produk kefir yang kita produksi sendiri yaitu memiliki bau yang ditimbulkan dari proses kefir ini tidak terlalu tajam. Bahkan baunya cukup menyenangkan layaknya minuman smoothies buah pada umumnya. Yang kedua adalah memiliki tekstur yang kenyal layaknya yogurt karena memiliki tambahan buah-buahan yang menghasilkan produk menjadi lebih creamy hingga diharapkan minuman tersebut dapat dikonsumsi dengan baik. Karena yang kita tahu sendiri, olahan kefir ini memiliki tekstur yang lebih encer dibanding dengan yogurt. Lalu di sini kita memiliki analisis SWOT yang artinya yaitu satu, stretch yaitu kekuatan, yaitu kita memiliki kualitas produk yang alami dan cepat respon serta memiliki segudang manfaat dan memiliki harga yang bersahabat. Lalu ada weakness, yaitu kelemahan kita yaitu memiliki produksi yang terbatas, sulit membibit kefir dan modal usaha yang kurang. Sedangkan opportunities yaitu keuntungan yaitu umum di masyarakat, sasaran konsumen yang luas, dan ada threat atau ancaman, yaitu ancaman yang datang tentunya pasti ada. Tak lain mengenai pesaing yang kuat yang menjual harga lebih murah dibanding harga produk kami. Lalu produk kami ini gampang basi karena bagaimanapun produk ini terbuat dari susu yang memiliki banyak
kandungan nutrisi sehingga mikroorganisme sangat suka terhadap susu tersebut yang menyebabkan produk susu ini cepat basi. Selanjutnya ada marketing mix atau 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Produk kami ini bernama Sourcave. Produk kami ini merupakan produk susu smoothies susu kefir yang mengandung probiotik dan vitamin yang lebih banyak daripada yogurt dan menyehatkan untuk yang mempunyai alergi susu sapi. Produk ini juga mengandung buah dan madu yang menyehatkan serta tidak menggunakan tambahan gula dan pengawet, sehingga produk kami ini 100% alami. Selanjutnya produk kami ini juga tersedia dalam berbagai varian rasa. Yang selanjutnya adalah price atau harga. Harga yang dibanderol untuk mendapatkan satu botol dengan ukuran 250 ml susu kefir smoothies adalah sebesar Rp15.000. Lalu selanjutnya ada promosi yang kami gunakan dalam bisnis kami ini menggunakan sosial media, yaitu Twitter, Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok. Selain itu, selanjutnya ada place atau tempat kami produksi bertempat di Bogor. Sementara untuk penjualan kami bertempat di marketplace, Shopee, Tokopedia, Grab, dan GrabFood, dan Gojek. Untuk selanjutnya ada proses pembuatan. Proses pembuatan susu kefir Sourcave. Oke. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan smoothies kefir ini adalah yang pertama susu segar sebanyak 1 liter, starter kefir sebanyak 1 gram, pisang atau perasa sebagai perasa sebanyak 2 buah dalam 1 botol. Selanjutnya ada madu. Untuk alat-alatnya yang digunakan adalah yang pertama ada kompor, panci, 2 panci, sendok. Disarankan yang tidak menggunakan logam karena akan bersentuhan langsung dengan asam. Selanjutnya ada wadah fermentasi, blender, saringan, torong, lemari es, timbangan, dan gelas ukur. Selanjutnya proses pembuatan kefir. Proses pembuatan kefir yang pertama adalah pasteurisasi susu dengan suhu 85 derajat selama 30 menit. Selanjutnya didinginkan susu sampai mencapai suhu kurang lebih 25 derajat Celcius. Setelah dingin, campurkan susu pasteurisasi dengan starter kefir dan diaduk secara perlahan. Selanjutnya fermentasi selama 22 jam dengan suhu ruang, kedap cahaya dan minim guncangan. Selanjutnya masukkan kefir ke refrigerator agar fermentasi tidak berlanjut. Proses pembuatan smoothie kefir. Selanjutnya, yang pertama masukkan semua bahan tadi ke blender. Yang pertama ada susu kefir yang sudah menjadi kefir sebanyak 135 ml. Masukkan madu sebanyak 1 sendok makan dan pisang sebanyak 2 buah. Ya, setelah itu blender hingga halus dan tuangkan ke dalam botol menggunakan corong. Lalu susu kefir, smoothies kefir siap dinikmati. Selanjutnya, penanganan susu. Susu yang kami gunakan ini berasal dari KPS Bogor, Koperasi Produksi Susu yang kami gunakan bertempat di Jalan Soleh Iskandar, RT 1 RW 13, Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat.
Lalu susu yang kami gunakan ini mengedepankan kualitas dan kehigienisan karena susu yang kami gunakan dilakukan pengecekan. Yang pertama ada pengecekan makro, pH, yang dicek adalah pH, warna, tekstur, dan bau. Lalu pengecekan mikro, uji lemak, uji bahan kasar, uji berat jenis, uji laktosa, uji enzim katalase, uji enzim reduktase, dan uji kadar protein. Yang semuanya ini dilakukan di tempat. Ya, untuk kualitas pada produk Sorkef sendiri, yaitu yang pertama aman, karena susu yang berkualitas ini melewati proses pasteurisasi. Diharapkan dengan proses pasteurisasi ini, mikroorganisme patogen penyebab penyakit dapat dihancurkan, sehingga aman untuk pencernaan. Yang kedua, susu Sorkef ini melalui proses pendinginan yang berfungsi mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan spora-spora yang bertahan hidup selama pemanasan. Yang ketiga, susu Sorkef melalui proses fermentasi, yaitu mengawetkan susu tersebut dengan memproduksi sejumlah asam laktat, alkohol, dan asam asetat. Yang keempat, tentu saja produk ini bersih dan steril karena dikemas dalam wadah tertutup, maka dapat mengurangi terjadinya pertumbuhan bakteri saat pendinginan. Nah, manfaat Sorkef sendiri yaitu adalah mencegah infeksi. Karena menurut beberapa penelitian, probiotik itu mampu mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua, meningkatkan tulang. Karena pada produk ini memiliki nutrisi, yaitu kalsium, yang mana dapat menjaga kesehatan tulang. Yang ketiga, yaitu mampu mengatasi masalah pencernaan. Karena dalam produk ini terdapat antioksidan, yang mana dapat memulihkan kondisi pencernaan. Yang keempat, adalah aman untuk penderita intoleransi laktosa. Karena pada produk ini terdapat bakteri baik, yaitu probiotik, yang mana probiotik ini dapat mencerna. Pada produk Sorkef ini memiliki laktosa yang lebih rendah dari susu yang lain. Nah, karena Sorkef ini mengandung buah-buahan segar sebagai smoothies, maka produk Sorkef ini sebagai sumber vitamin, gizi, dan antioksidan. Nah, untuk kandungan susu kefir sendiri, pada takaran kefir grain 2,5% terdapat kandungan karbohidrat 6,5%, lemak 5,8%, protein 3,6%. Pada kefir grain 5% terdapat kandungan karbohidrat 7,28%, lemak 10,6%, dan protein 3,75%. Dan kefir grain 7,5% mengandung karbohidrat 10,17%, lemak 5,3%, dan protein 3,74%. Untuk takaran kefir grain 10%, terdapat kandungan karbohidrat 7,4%, lemak 4,53%, dan protein 3,68%. Dapat dilihat bahwa kandungan susu kefir sendiri memiliki nutrisi yang baik untuk tubuh dengan kandungan-kandungan yang tadi. Nah, untuk analisis biaya sendiri, yang pertama ada biaya investasi dengan peralatan yaitu blender, kulkas, kompor, timbangan, termometer masak, panci, corong, gelas ukur, dan satu set selang dan regulator. Nah, untuk harganya sendiri itu sesuai merek ya. Untuk total yang kami dapatkan dari biaya investasi kami yaitu 2.369.800 rupiah. Nah, untuk depresiasi peralatan tadi terdapat rentang umur.
dengan perhitungan depresiasi, yaitu harga dikurangi nilai sisa dibagi umur. Untuk nilai sisa kita sendiri, yaitu 5% dari harga awal. Jadi, total depresiasi per tahun dari semua peralatan tadi adalah Rp422.451. Dan total per bulannya yaitu Rp35.204,29. Nah, untuk pengeluarannya, itu ada biaya produksi. Yang pertama adalah tenaga kerja dengan harga satuan 100.000. Jadi per bulannya 100.000 juga. Yang kedua, listrik harga satuan 25.000, gas harga satuan 50 mili. Kita jumlahnya ada 300 dalam per bulan, jadi biaya total per bulannya 165.000. Dengan 1 liter susu dapat dibuat 7 botol. Untuk biaya operasionalnya sendiri, yaitu ada transportasi, yang mana itu adalah bensin, per bulannya 50.000. Untuk kuota data per bulan 50.000. Dan untuk penyusutan, depresiasi pada alat-alat tadi dengan biaya per bulannya Rp35.204. Untuk biaya materialnya sendiri, yaitu ada susu dengan jumlah per bulannya adalah 43 liter. Karena dalam 1 liter dapat dibuat 7 botol untuk mendapatkan 300 buah botol. Dengan harga satuan per liternya 10.000, jadi per bulan mengeluarkan 430.000. Untuk starter kefirnya sendiri, untuk 1 liter susu membutuhkan 1 gram starter kefir. Dengan harga satuan 38.000, biaya per bulannya 1.634.000. Untuk pisang, kita butuh 20 ikat, karena 1 ikat berisi 15 buah, dan 1 botol memerlukan 2 buah pisang. Harga 1 ikatnya 15.000, untuk per bulannya butuh 300.000. Untuk madu, kita menggunakan merek madu TJ, jumlahnya 30, harga satuannya Rp21.500, dan untuk per bulannya sendiri 645.000. Jadi untuk total per bulannya adalah Rp3.452.204, dan untuk per tahunnya dikali 12 menjadi Rp41.426.451. Nah, untuk pemasukannya sendiri, pada harga pasar kefir 250 mili yang saya lihat itu adalah dari range Rp15.000 sampai Rp25.000. Nah, kita menjual dengan harga murah ya, jumlahnya Rp15.000 dengan target kita per bulan yaitu 300 botol. Satu hari kita memproduksi 10 botol, sehingga omset per bulannya adalah Rp4.500.000, sehingga omset untuk per tahunnya adalah Rp54 juta. Untuk laba sendiri, yaitu pemasukan dikurangi pengeluaran. Dengan laba per bulan, yaitu Rp1.047.796, dan laba per tahunnya Rp12.573.500. Labanya sendiri yaitu laba per pengeluaran kali 100%, yaitu Rp1.047.796 dibagi Rp3.452.204 dikali 100%, yaitu 30,35%. Dapat disimpulkan bahwa usaha Sorkef ini menguntungkan. Baiklah, untuk kesimpulan dari presentasi produk kefir dengan nama Sorkef kami,
ini kesimpulannya yaitu Sorkef merupakan salah satu produk rencana usaha di mana memanfaatkan olahan susu, yaitu fermentasi menjadi kefir, dan menjadikan salah satu peluang usaha di Indonesia. Selain itu, kami meyakini bahwa usaha ini akan terus berkembang dan maju dari segi kualitas dan kuantitas. Serta kami menyadari bahwa usaha pasti akan mengalami pasang surut dalam menjalankan, sehingga butuh ketekunan, tanggung jawab, dan yakin dalam berusaha. Keuntungan yang didapatkan dari satu botol yang seharga 15.000, di mana per hari dijual 10 botol dan dalam sebulan memproduksi 300 botol, dari perhitungan tadi akan didapatkan keuntungan sebesar Rp1.047.796 dalam sebulan. Baiklah, penjelasan dari presentasi kami tentang produk kefir yang bernama Sorkef. Semoga dapat menarik Anda semua dan menaruh minat untuk bekerja sama dengan tim kami. Sebelum menutup presentasi kami, saya akan memberitahukan sebuah jargon, yaitu susu yang penuh dengan nutrisi, kefir yang bermanfaat, masyarakat menjadi aman. Baiklah, sekian dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.